peristiwa dibelahnya dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ketika Nabi alaihi salatu wassalam sedang bermain bersama bocah-bocah yang lainnya, beliau bermain. Tapi ingat, beliau berbeda. Dalam umur seperti itu, beliau nggak sama yang lain. Tahu-tahu datang malaikat Jibril. Dia nggak tahu pada waktu itu malaikat Jibril bersama satu malaikat lainnya yang kemudian membelah dada Nabi alaihissalatu wassalam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Kita akan baca hadis ini. Wal Hakim fil Mustadrak. Subhanallah jemaah. Apa ceritanya? Utbah ibn Abd as-Sulami, dia berkata bahwa ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW, gimana ceritamu nih Nabi SAW? Awal cerita ini gimana cerita engkau menjadi Nabi yang diutus sama Allah Azza wa Jal? Gimana ceritanya? Biasakan kalau ada orang sukses, kita kadang-kadang tanya, gimana engkau kok bisa seperti ini? Gitu. Makanya orang tanya. Orang yang bertanya tentang perjalanan beliau menjadi utusan Allah SWT. Maka kata beliau, perawatku atau pengasuhku itu dari kabilah Bani Sa'ad ibn Bakar. Dia berkata, artinya Nabi dirawat, diasuh di sana, di kampung sana. Kemudian suatu hari aku pergi bersama putranya dia, putranya Halimah Sa'diyah, mengembala kambing kami, anak-anak kambing yang kecil-kecil. Dan kebetulan waktu itu, kata Nabi SAW, kami tidak membawa bekal. Lalu aku berkata kepada saudaraku ini, saudara sesusunya ini, engkau pergi sana, ambil bekal dari ibu kita. Maka saudaraku pun pergi. Aku nungguin tuh di kambing-kambing itu. Tahu-tahu aku melihat dua burung. Warnanya putih. Seakan-akan keduanya itu elang. Salah satunya ngomong. Dia lihat, Nabi melihat. Ada yang terbang itu jamaah. Seakan-akan burung elang. Yang satunya ngomong sama kawannya, ahu, apa benar dia? Dia tuh orangnya. Lalu dijawab, iya betul. Kemudian burung itu mendatangiku dengan cepat dan menangkapku. Lalu menelentangkanku. Setelah itu, jadi ya betapa cepatnya, kita tahu kalau yang namanya burung itu ketika dia menyambar ya, begitu cepat. Dan ini pun dia begitu cepatnya menangkap Nabi SAW, menidurkan Nabi SAW secara telentang. Lalu kata Nabi SAW, mereka membelah perutku, kemudian mengeluarkan jantungku. Ketika jantungnya keluar, jantungnya ini dibelah. Kemudian dikeluarkan ada darah hitam. Darah yang mengendap hitam dari jantung. Setelah itu, salah seorang yang mengatakan jahit. Maka dijahitlah. Setelah ditutup, dijahit. Setelah dijahit, kemudian aku dikasih stempel kenabian. Stempel kenabian itu di pundak kiri sini jamaah, di plakat sini ya, itu sejajar. Antum lihat di mana letak jantung, stempel kenabian itu di punggung sejajar sama jantung. Kan jantungnya udah dijahit tuh, udah dikembalikan. Jantungnya bukan dijahit, dibalikin ya, ya mungkin dijahit, dibalikin, kemudian dimasukin, lalu dikasih stempel kenabian di belakangnya, sallallahu alaihi wasallam. Dan jantungnya juga ada stempel kenabian beliau Nabi alaihi salatu wassalam.
Setelah itu mereka pergi meninggalkanku. Aku takut. Takut sekali. Lalu aku pulang. Yang awalnya mau gembala kambing, dia akhirnya ikut pulang. Jadi saudaranya ini belum datang, maka Nabi ikut pulang menjumpai ibuku. Lalu aku cerita sama dia apa yang telah terjadi sama aku. Ibuku kesian sama aku. Dia takut aku ini, apa bahasanya sekarang itu, halusinasi. Artinya karena ceritanya kan nggak masuk akal. Ibunya Nabi SAW ini, ibu susunya ini kesian, takut tadi halusinasi. Maka ibuku langsung mengatakan, u'idzukallah, aku meminta perlindungan kepada Allah buat engkau. Lalu ibuku mempersiapkan onta. Setelah siap untuk perjalanan, aku didudukkan di depan, ibuku duduk di belakang. Lalu aku dibawa ke Mekah. Sampai ke ibundaku, yakni Aminah, ke Mekah. Halimah mengatakan, ini ya amanahnya sudah selesai. Ini udah aku kembalikan anakmu, nggak ada lagi tanggung jawabku. Dalam riwayat lain disebutkan, Aminah ini heran. Waktu itu engkau kepingin banget ngerawat dia lagi. Kok sekarang mau dibalikin gitu? Ada apa gitu loh. Ketika dipaksa cerita, akhirnya cerita. Dan ketika Halimah cerita, herannya ibundaku itu tidak takut, nggak kaget gitu ya dengan cerita itu. Kenapa? Kata Aminah bintu Wahab, inni ra'aitu, aku melihat. Disebutkan bisa jadi dia melihat dalam mimpinya. Ketika sedang hamil Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi itu masih di perutnya. Aku melihat keluar dari diriku cahaya yang istana-istana Syam itu diterangi oleh cahaya itu. Subhanallah. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Beliau itu cahaya yang menerangi. Adapun di riwayat Imam Muslim, tadi itu riwayat siapa? Riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim. Adapun di riwayat Imam Muslim, kita akan baca hadisnya. Dalam riwayat Imam Muslim, jadi ini dua riwayat ini ada saling melengkapi. Disebutkan bahwasanya Nabi alaihissalam didatangi oleh Jibril alaihissalam. Ketika itu sedang bermain bersama anak-anak. Tadi bisa jadi memang Nabi alaihissalam ketika bersama saudaranya ada anak-anak lain yang ikut. Yang ikut di sana mengembala kambing, bermain, namanya anak-anak kecil ya, suka bermain dengan anak kambing situ. Saudaranya ini pulang mengambil bekal. Ketika itulah beliau ditidurkan, dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, dari jantungnya itu dikeluarkan alaqah. Di hadis sebelumnya disebutkan 2 alaqah, daging hitam yang mengendap ya, yang membeku seakan-akan dikeluarkan. Lalu Jibril mengatakan, hadza hadzus syaitani min, ini adalah bagian setan darimu. Ingat, setan itu senantiasa membisik-bisikkan keburukan. Sedangkan Nabi alaihissalam sejak kecil setan udah nggak bisa gangguin. Kemudian dicuci di dalam bejana yang terbuat dari emas, dicuci dengan air zam-zam. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan setelah itu dikasih hikmah, macam-macam keindahan di dalam jantung yang dibelah ini. Thumma la'amahu, kemudian setelah diisi itu dikumpulkan kembali. Di sini tidak disebutkan dijahit jantungnya, tapi jantungnya itu dibalikin.
asar. Setelah itu dimasukkan ke dalam dadanya dan dijahit. Ketika melihat itu, bocah-bocah itu pada lari, ketakutan. Lari menuju ke rumahnya Halimah Sa'diyah. Apa yang mereka katakan? Inna Muhammadan qad qutil, Inna Muhammadan qad qutil. Muhammad alaihi salatu wassalam dibunuh, dia dibunuh, kata mereka. Maka akhirnya tahu-tahu Nabi Muhammad SAW udah pulang juga gitu. Ketika mereka menyambut kedatangan Nabi SAW, Nabi itu berubah. Wajahnya, warnanya itu berubah ya. Mungkin pucat ya, orang yang ketakutan kan kadang-kala nampak dari wajahnya. Lalu Anas mengatakan radhiyallahu anhu, waqad kuntu ara athar al-mikhyati fi sadri. Aku, Anas ini mendampingi Nabi SAW 10 tahun kira-kira di Madinah. Di rumahnya di Madinah ketika beliau safar, Anas menceritakan, aku melihat ada bekas jahitan di perut Nabi SAW atau di dada Nabi SAW. Ada bekas jahitan. Ini menunjukkan bahwasanya peristiwa itu benar-benar terjadi. Karena ada sebagian penulis sirah nabawiyah yang menyatakan bahwasanya peristiwa dibelahnya dada Nabi alaihi salatu wassalam itu hanya kinayah, hanya kiasan tentang dibersihkannya jantung Nabi alaihi salatu wassalam dari ya godaan-godaan setan, gangguan-gangguan setan ya. Bukan peristiwa itu benar-benar terjadi, enggak. Karena enggak mungkin di mana orang dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, mati dia. Sekarang secara medis ternyata jantung itu bisa dikeluarkan dan orang ini nggak mati. Nggak mati. Diambil tuh jantungnya, kemudian dipasang alat di orang ini sehingga dia hidup tidak dengan jantungnya dioperasi. Haibati fillah, Allah itu ala kulli syai'in qadir. Maka hadis Anas ini benar-benar menunjukkan bahwa dibelahnya dada Nabi SAW itu bukan kiasan. Ada bekas jahitannya. Siapa yang melihat? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan dalam hadis yang sahih. Haibati fillah, akhirnya ceritanya ini ya udah Halimah pulang. Disebutkan bahwa ketika itu Nabi SAW umurnya 4 tahun. Peristiwa dibelahnya dada Nabi SAW. Jadi nanti kita akan ketemu juga peristiwa dibelahnya dada Nabi SAW ketika umur beliau 50 tahun. Sebelum beliau Isra Mi'raj. Beliau dicuci lagi jantung. Terus kita bagaimana mencuci jantung kita? Kata Nabi SAW, dosa itu memberikan noktah hitam di jantung kita. Bertambah dosa, tambah noktah, terus sampai hitam. Kalau engkau ingin dadamu dicuci, dibersihkan, maka dicuci dengan istighfar.